Ada yang tahu? Coba dibacakan, Mbak. Mbak siapa? Mbak Zahra. Bacakan Mbak Zahra. Apa yang disebut sebagai tax recount? Tujuan tax recount. Kamu baca yang keras. Tujuan tax recount untuk menceritakan kembali sesuatu yang terjadi di masa lalu. Oke, jadi tax recount itu menceritakan tentang apa? Kejadian yang terjadi pada waktu lalu. Oke. Kejadiannya nyata apa enggak? Nyata. Nyata. Jadi itu adalah sebuah pengalaman ya. Kejadian atau pengalaman yang terjadi pada waktu lalu kemudian dituliskan atau diceritakan itu disebut sebagai tax recount. Oke. Bisa ditulis dulu tujuan tax recount gitu. Siapkan catatan ya. Pakai bahasa Inggris ya. Jadi tujuan tuh bahasa Inggrisnya apa? Bisa kelihatan di layar ya. Saya sedang menulis apa? Kelihatan yang saya tulis, Mas, Mbak? Kelihatan. Oke. Kelihatan, Pak. Jadi tujuannya adalah apa tadi? Untuk apa? Oke, to retell past experience. Jadi untuk menceritakan pengalaman atau kejadian di waktu lampau. Berarti kalau pengalaman sifatnya nyata apa enggak nyata? Non? Iya, betul. Jadi non fiction ya. Kalau cuman hayalan saja nggak nyata namanya fiction. Jadi kalau nyata namanya non fiction. Jadi tujuan atau or goal or aims of or social function of recount text is to retell past experience. Itu. Dan menceritakan kejadian di waktu lampau. Kemudian cara menulisnya gimana urutannya? Yang pertama adalah harus ada yang namanya orientation. Apa itu orientation? Orientation adalah bagian yang terletak di awal teks dan biasanya menceritakan tempat, waktu, dan mengenalkan pelaku. Nah, perhatikan. Orientation, apa tadi orientation? Isinya tentang apa? Tentang apa? Bagian ini terletak di awal teks dan biasanya menceritakan tempat. Iya. Dia tujuannya adalah untuk memperkenalkan teks tersebut ya. Di mana, kapan, siapa, itu wajib ada dan selalu akan diawali seperti itu. Coba kita lihat. My memorable holiday. I want to tell you about my memorable time in Singapore. It was one of the best holiday I ever had. Ini masuk ke orientation nggak? Masuk ke bagian orientation nggak? Iya. Ya. Kenapa masuk ke bagian orientation? Ada yang tahu? Liburannya di Singapura. Tadi di orientation ditemukan apa? Informasi tentang tempat, waktu, orangnya atau disebut waktu dan mengenalkan pelaku. Oke, betul. Jadi ada jawaban tentang 5W1H di situ ya.
Coba kita analisis yang nomor 1. Ada informasi tentang where? Ada nggak where? Di mana? Ada nggak where? Diperkenalkan nggak? I want to tell you about my memorable time in Singapore. It was one of the best holiday I ever had. Ada nggak di situ? Ada. Yang mana? Singapura. Betul sekali. Singapore itu jawaban dari where. Kemudian kalau who, yang mana yang who? Who artinya apa? Siapa? Siapa, betul. Mana yang who? I. Udah. Lanjut. Lu mana tadi? I itu adalah who-nya, where-nya sudah ketemu, when-nya ketemu nggak? Mana? When. Mana when-nya? When itu artinya apa? Kapan? Mana jawaban dari kapan? Mana jawaban dari kapan? It was one of the best holiday I ever had. Yang mana? Holiday. Apa itu holiday? Liburan yang lalu ya. Jadi sudah ketemu 3 unsur. Kapan, di mana, dan siapa. I, kemudian ada Singapore, kemudian ada holiday. Itu sudah masuk unsur orientation. Jadi sekali lagi, coba disimpulkan. Orientation tadi isinya tentang apa? Tentang apa isinya? Latar tempat, waktu, dan Oke, jadi memperkenalkan waktu, tempat, dan pelakunya serta latar yang lainnya atau setting yang lain ya. Kemudian yang nomor 2 adalah events atau urutan-urutan kejadian peristiwa. Kita lihat. It was one of the best holiday I have ever had. Ini adalah orientation. Kemudian urutannya yang mana? I will never forget the spectacular views of the city I saw from Mount Faber that night. The roller coaster ride and the stunts performed by dolphin and a killer whale at sea were also exciting. Jadi di sini ini menceritakan tentang urutan-urutan kejadian atau disebut sebagai apa tadi? Disebut sebagai events. Oke. Jadi urutan pertama adalah ngapain? Melihat spectacular view of the city I saw from Mount Faber. Jadi dia pergi ke Gunung Faber. The roller coaster ride and the stunt performed by dolphin. Dia naik roller coaster, kemudian pertunjukan dolphin dan juga hiu pembunuh ya. I will remember the thrill of having been on one of the longest rides in the monorail in Sentosa Island for many years to come. Jadi dia tetap ingat kejadian yang ada di sana dan juga dia naik monorail ya di Sentosa Island. Jadi ini adalah urutan-urutan kejadian. I also enjoyed various seafood. Nah, setelah itu dia makan seafood. Makeshift roadside stalls at the Chinatown night market. Jadi dia mengunjungi Chinatown, kota Cina. Di situ dia makan seafood.
I also enjoyed shopping trips. My family and friends agreed that the souvenirs were value for money, mahal, especially the silk scarf. Scarf itu tahu ya, scarf itu kain gitu yang dari silk sutra. With pretty patterns, ada gambarnya yang menarik dan indah, and attractive keychain, dan juga rantai kunci. Nah, ini disebut sebagai events. Apa tadi events? Urutan kejadian atau peristiwa. Pinter. Jadi nanti kalau harus menulis, ingat paragraf pertama yang diisikan adalah tentang perkenalan, siapa, kapan, di mana, dan lain sebagainya. Setelah itu baru kamu urutkan kejadian-kejadian yang banyak. Nah, setelah events itu disebut tahapan berikutnya adalah personal comments. Dalam sebuah recount, kadang terdapat komentar pribadi pelaku atau penulis di akhir cerita. Berarti personal comment ini hukumnya wajib atau sunnah? Ayo, coba dibaca keterangannya. Dalam sebuah recount, kadang terdapat komentar pribadi. Sunnah atau wajib? Sunnah. Kenapa? Nah, di sini ada tulisan kadang ya. Jadi ini boleh ada, boleh enggak personal comment. Yang terakhir, reorientation, penutup cerita yang sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Nah, sama aja nih. Reorientation itu boleh ada, boleh tidak. Kita lihat. My family and friend agreed that the souvenir will value for money, especially the silk scarf with pretty pattern and the attractive keychain. Nah, ini bisa dimasukkan yang disebut sebagai reorientation, penutup cerita yang sifatnya adalah komentar dari si penulis. Nah, ini penulis kan menyimpulkan, oh harganya mahal-mahal souvenirnya gitu. Jadi ini bukan sebuah bukan sebuah urutan kejadian ya. Urutan kejadiannya ada di atas. Yang pertama, dia ada di Mount Faber, naik roller coaster, lihat pertunjukan dolphin, kemudian naik monorail, kemudian ke Chinatown makan seafood. Nah, ini adalah urutan kejadian. Jadi yang wajib ada yang pertama adalah apa tadi? Perkenalannya namanya apa? Orientation. Setelah orientation apa? Events. Nah, cuman di situ tok yang wajib. Kemudian yang sunnah adalah reorientation. Personal comment ini bisa digabung sama reorientation ya. Jadi komennya apa? Ditulis di reorientation. Sifatnya optional. Oke? Seperti itu recount. Sudah paham recount? Paham ya. Sekarang kita lihat bahasanya. I want to tell you about, ini kurang T, my memorable time in Singapore. It was one of the best holiday. Apa artinya it was one of the best holiday? Hal itu adalah liburan terbaikku. Iya, pintar sekali. Hal itu adalah liburan terbaik. Kenapa di sini pakai was? Ayo, teorinya kemarin. It was one. Kenapa? Subjeknya it, betul. Tetapi di sini juga nggak ada kata kerja kan? It was one of the best holiday. Oke, pintar. I will never forget the spectacular view of the city I saw. Kenapa di sini kok I saw bukan I see? Karena simple past tense dan menggunakan verb 2. Pinter. Karena simple past tense. Dari mana tahu simple past tense? Holiday, yang lalu, oke. Jadi waktunya diletakkan di depan tok ini sekali. Jadi tidak setiap kata, misalkan I saw from Mountain Faber last night, I saw last holiday, nggak seperti itu kan? Tapi ditempatkan saja di depan. Yang lainnya cuma ngubah kata kerja sama to be-nya aja gitu. The roller coaster ride and the stunts performed. Nah, ini performnya ada ed-nya kan?
Ini berarti menunjukkan kegiatan di waktu lampau saat holiday yang dulu. And a killer whale at the sea word were. Nah, di sini pakai were bukan are karena last holiday. I will remember. Nah, ini remembernya kok nggak pakai karena di sini ada will. Saya akan ingat. Itu. Jadi di masa-masa yang akan datang dia tetap mengingat hal ini. Oke, ingat ya. Jadi itu fungsinya past tense kemarin yang kamu pelajari nanti digunakan untuk membuat cerita seperti ini. Oke. Ada yang ditanyakan? Recount sudah jelas? Jelas. Jelas ya, kita coba. Pertanyaan pertama, what did the writer do at Chinatown? Jawabannya apa? What did the writer do at Chinatown? Artinya apa pertanyaan ini, Mas, Mbak? Ayo, apa artinya? Apa yang dilakukan di Chinatown? Writer itu apa? Penulis ya. Jadi penulis cerita ini, apa yang dilakukan oleh penulis cerita ini di Chinatown? Apa jawabannya, ayo? Apa jawabannya? B. Had various seafood ya. Kita coba ya jawaban kalian. Oke, Jos. Next. What kind of souvenir did the writer buy? Beli apa dia? Kalau ada pertanyaan apa? D. Ini yakin? Cek ya. Oke, good. I will never forget the spectacular views of the city. Second paragraph kedua. What does the underlined word mean? Apa arti dari kata yang di garis bawah itu? Spectacular. Ya, yang mana? Yang artinya mendekati itu. Nah, apa? C. Kita cek. Oke, pinter-pinter ya. Dah. Sampai situ ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Nggak ada. Sudah jelas? Sudah. Oke, baik. Mana tadi? Oke, ini teks terakhir ya. Setelah ini kita selesai. It was. Oke, saya minta seseorang untuk membacakan. Mas Alan, Azora, baca paragraf ke-1, Mas Alan. It was my grandpa's birthday party last Sunday. On Friday, my sister and I went shopping at the mall. We bought a nice t-shirt. Then we wrapped it in a green wrapping paper. Green is my grandpa's favorite color. Oke, very good Mas Alan, thank you. Dilanjutkan oleh Mbak Zahra Anissa, please, Mbak Zahra. Paragraph 2. On Saturday morning, my brother and I helped my sister make a birthday cake in the kitchen. It was a big, beautiful cake. I wrote happy birthday on it. After that, we put some chocolate and a candle at the top of it. Okay, very nice Mbak Zahra, thank you.
We will go to Mas Revo Jerry atau Revan ini yang hadir. Mas Revo atau Revan? Oke, Mas Revo, the last paragraph, Mas Revo. On Sunday evening, my uncle and aunt come to my house. They brought several bottles of soft drink and flowers for breakfast. We sat together in the living room. My dad said a prayer. Then we sang. And my grandpa blew out the candle. He cut the cake into small pieces and give a piece too. Oke, very good. Itu masih belum selesai ya? Ada di sebelah kanannya, Mas. Everybody in the room, he opened the present and he was very happy with the shirt. Finally, my grandpa told a story about my grandpa. Oke, very good. Thank you, Mas Revo. Revan atau Revo tadi? Oke. Ada yang ditanyakan kata-katanya, mungkin ada yang nggak dipahami, boleh ditanyakan. Habis itu kita mencoba latihan ini. Kita kerjakan bareng-bareng. It was my grandpa's birthday party last Sunday. On Friday, my sister and I went shopping at the mall. We bought a nice t-shirt, then we wrapped it in a green wrapping paper. Green is my grandpa's favorite color. On Saturday morning, my brother and I helped my sister make a birthday cake in the kitchen. It was a big, beautiful cake. I wrote happy birthday on it. After that, we put some chocolate and a candle at the top of it. On Sunday evening, my uncle and aunt came to my house. They bought several bottles of soft drink and flowers for Grandpa. We sat together in the living room. My dad said a prayer. Then we sang happy birthday and my grandpa blew out the candle. He cut the cake into small pieces and gave a piece to everybody in that room. We opened the present and he was very happy with the shirt. Finally, my grandma told us some stories about my grandpa. Okay. Ada pertanyaan tentang kata-katanya mungkin yang nggak difahami? Any questions about the words that you do not understand? No? Okay, if there is no question, let's continue to number 4. What does the text tell you about? What is the meaning of the questions? Apa artinya pertanyaan ini? Teks itu menceritakan tentang apa? Oke, good. Tentang apa teks itu? Yang mana? Ayo, A, B, C, or D? B. Celebrating Grandpa's birthday party. Are you sure? Let's check. Okay, that's great, everyone. Excellent. Let's go to number 5. What is the main idea of the first paragraph? What is the meaning? Artinya apa? Tahu nggak artinya nih? Main idea itu adalah ide utama atau ide pokok dari paragraf pertama. It was my grandpa's birthday party last Sunday. On Friday, my sister and I went shopping at the mall. We bought a nice t-shirt. Then we wrapped it in a green wrapping paper. Green is my grandpa's favorite color. Yang mana nih? A, B, C, or D?
A, B, C, or D? Come on mas, mbak Zahra, Anissa mungkin? Muhammad Aroyan, apa jawabannya mas? Ayo. Zahra Anissa, apa jawabanmu mbak Zahra? Apa ide utamanya paragraf 1? Ayo. A, kita cek ya. Oh, good. The writer bought a present for her grandpa. It was my grandpa's birthday. On Friday, sister and we bought a nice shirt. Kenapa kok bukan yang B ya? Kenapa bukan yang B? Karena writernya cuman beli-beli aja ya kan? Kalau dia prepare everything, padahal yang beli soft drink sama flowernya pamannya. Jadi tidak semuanya writernya yang menyiapkan ya. Jadi kesimpulannya yang benar adalah yang A. The writer bought a present for her grandpa. Oke. Sampai situ ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Udah jelas? Jelas. Oke, baik. Kalau sudah jelas, selesai dulu sampai situ. Jangan lupa tetap belajar di rumah ya. Minggu depan insya Allah kita sudah ketemu lagi offline. Jadi kalau ada tugas secara online dikerjakan, biar nanti pada saat bertatap muka sudah tidak ada tugas yang masih belum dikerjakan. Oke. Ayo on cam dulu, difoto dulu nih sebagai bukti kalian masuk. On cam dulu ya. Oke. One. Senyum dong. Senyum yang cantik ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang telah dipelajari bermanfaat ya. Terima kasih. Selamat belajar berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.